نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya nikmat teragung adalah nikmat Islam, agama yang benar satu-satunya di alam semesta ini. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw la nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang aku, kemudian baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Tapi sebagian mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi mereka menyembah matahari, mereka menyembah nabi, mereka menyembah batu, mereka menyembah berhala. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa ditetapkan kesesatan baginya, tidak ada yang bisa beri hidayah baginya. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Nabi SAW. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka paham isi Al-Quran. Mereka solat di belakang Nabi SAW. Mereka terkadang ikut berjihad bersama Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Mereka selalu menghadiri wejangan-wejangan dan kajian-kajian Rasulullah SAW. Namun mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Lihatlah orang-orang Yahudi yang tahu benar tentang kebenaran Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar tentang Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Benar-benar makrifat pengetahuan yang jelas tentang Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak beriman karena hasad dan dengki kepada Rasulullah SAW. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh santun dan penuh bijak. Ayah yang sangat dia cintai tersebut ternyata tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah bahkan 950 tahun. Dengan sabar siang dan malam dia berdakwah dengan berbagai metode dan cara, tetapi istrinya ternyata tidak beriman, ternyata anaknya meninggal dalam kondisi kafir.
Lihatlah Nabi Lut alaihissalam. Ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya, kepada pamannya. Ternyata Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam kondisi kafir. Ternyata Abu Talib yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala pamannya tersebut meninggal dalam kondisi musyrik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna anka malam unha ank, la astaghfiranna laka malam unha ank. Aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka kemudian Allah turunkan ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, karena hidayah bukan di tangan para rasul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah begitu luar biasa, tapi kalau Allah tidak buka hatinya, seorang tidak akan beriman. Sebaliknya, lihatlah, tatkala pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika seorang menghendaki hidayah baginya, Allah akan kasih hidayah baginya. Lihatlah istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, suaminya, ya, orang yang sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, orang sangat kafir di alam semesta ini. Ternyata dia masuk Islam. Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah. Yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, bangunkanlah di sisimu surga untukku. Padahal dia adalah istri dari Fir'aun. Oleh karenanya barang siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dari sini kita ketahui, ma'asyiral muslimin, bahwasanya hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala menggali parit di perang Khandaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa salat. Kita pun katakan demikian, demi Allah, kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita tidak akan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.